Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Bapa, inilah yang kami punya, hati sebagai hamba. Kami rindu menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami belajar dari Kristus Yesus yang memberikan contoh teladan, yang memiliki hati sebagai hamba. Sekalipun Engkau Tuhan memiliki kesetaraan dengan Allah, tapi Engkau tidak mempertahankan milikmu dan merendahkan dirimu taat sampai mati, sehingga Engkau dikaruniakan nama di atas segala. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sambut berkat firman-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, tapi Engkau menghambakan diri supaya
Kami yang direndahkan, diangkat bersama-sama dengan Kristus. Kau memberikan apa yang menjadi milik-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Selamat pagi, Shalom, umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami pada hari ini merenungkan firman Tuhan dari perjanjian baru. Kita kali ini langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus ini adalah Injil tentang Yesus, Sang Putra yang mengambil rupa keserupaan dengan sebagai hamba, mengambil keserupaan sebagai manusia, sebagai hamba. Dan saudara, firman Tuhan berkata di dalam Markus 10 ayat 44, ini ayat yang sangat populer, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dalam Injil Markus ini, Yesus menggambarkan keserupaannya sebagai seorang hamba, dan dia terus bekerja dan melayani. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Injil Markus ini ada 16 pasal yang menceritakan tentang kesaksian hidup Yesus Kristus Tuhan yang ditulis oleh Rasul yang bernama Markus. Saudara, tujuan penulisan ini kalau kita baca sekilas diduga ditulis di kitab Roma, ditujukan kepada orang Romawi yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di tahun 60-an Masehi, orang percaya sangat kejam, dianiaya, diperlakukan oleh masyarakat. Banyak diantaranya disiksa dan dibunuh. Nah, kemudian tujuan Yohanes Markus yang digerakkan oleh Roh Kudus dalam menulis kitab ini kurang lebih sebagai yang pertama untuk antisipasi yang bersifat nubuatan, untuk tanggapan pengebalan terhadap masa penganiayaan, untuk memberikan penguatan bahwa Yesus itu benar-benar hidup yang pernah ada dan pernah tinggal di antara mereka sebagai manusia, dan nubuatan sudah digenapi melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan selanjutnya ketika penganiayaan terjadi di kota kepada orang percaya di Roma, tujuan penulisan kitab Markus ini adalah untuk memperkuat dasar hidup iman orang percaya, yang tujuannya untuk mendorong mereka setia, menderita demi Injil, dan memperhadapkan mereka pada kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu benar-benar hidup, benar-benar ada, dan pernah tinggal di antara mereka. Dan dia sudah pernah hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga. Beberapa ciri-ciri di dalam kitab Markus, saudara, kitab ini lebih menekankan pada perbuatan-perbuatan Yesus, lebih menekankan pada apa yang sudah dia lakukan daripada pengajaran-pengajaran yang diutamakan dalam penulisan ini. Kalau pengajaran-pengajaran itu, banyak pengajaran itu di Injil Lukas, terlebih lagi di Injil Yohanes. Injil Yohanes itu memang syarat dengan muatan-muatan teologis dan pengajaran. Tetapi di dalam Injil Markus lebih menekankan tentang apa yang Yesus lakukan. Jadi ada 18 mujizat Yesus dan 4 perumpamaan yang ditulis di sana. Mujizat yang dilakukan Yesus itu merupakan perbuatan-perbuatan yang nyata, yang bisa memperkuat iman orang percaya bahwa Yesus itu benar-benar Mesias yang dari surga. Dan saudara yang diberkati, kemudian Injil ini secara khusus ditujukan pada orang Romawi. Itu sebabnya dari penjelasan adat istiadat Yahudi serta terdepan menggunakan istilah Latin dan penerjemahannya dalam bahasa Aram. Dan saudara, di Injil ini bernada mendesak, penggunaan keterangan seketika itu juga, seketika itu juga, seketika itu juga dituliskan 42 kali dari bahasa Yunani. Jadi ada sifatnya mendesak untuk orang-orang yang percaya pada waktu itu, untuk percaya sungguh-sungguh. Nah, Injil ini menggambarkan peristiwa kehidupan Yesus dengan ringkas dan tepat dan gamblang. Jadi penulisan Injil Markus ini hanya 16 pasal, penekanannya terhadap perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan sifatnya mendesak untuk mendorong orang-orang untuk percaya bahwa iman dari orang-orang benar itu berdasarkan keyakinan kepercayaan mereka pada apa yang Yesus perbuat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Injil ini menegaskan dan menguatkan tentang sifat kehambaan Yesus, bahwa dia bekerja, dan dia juga melayani. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus 10 ayat 44 yang tadi kita sudah bacakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di firman Tuhan ini juga kita akan membaca bahwa Yesus itu banyak ditolak. Oleh karena Yesus itu banyak ditolak, tidak banyak mujizat yang dapat dia lakukan di tempat-tempat tertentu di mana ada orang-orang yang
menolak Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah nyata pada saat kita percaya, pada saat kita menerima dengan penuh kesungguhan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Nah saudara, mari kita belajar dari kebenaran dari Markus 6. Satu ketika Yesus berangkat dari satu tempat dan tiba di tempat asalnya. Sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Garis bawahi, dia berangkat dari satu tempat dan dia kembali ke tempat asalnya di mana dia lahir, dia tumbuh di sana. Nah, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara, Injil yang luar biasa ini menuliskan tentang kurang lebih 18 peristiwa mujizat dan 4 perumpamaan. Tetapi ketika Yesus kembali ke tempat asalnya, di mana dia bertumbuh, di mana dia dikenal sebagai seseorang yang memiliki saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, di sana dia tidak melakukan banyak mujizat. Apakah Tuhan tidak dapat? Apakah tidak Tuhan terbatas kuasanya? Dia berada di tengah-tengah orang yang dia kenal, dan orang yang mengenal dia melihat dia sebagai Yesus yang tumbuh bersama-sama dengan mereka. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang melihat pribadi Yesus bukan dari kacamata iman, dia tidak akan menerima apa-apa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari Injil Markus ini adalah Yesus Raja dan dia adalah hamba. Nubuatan mengatakan bahwa Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, ia akan datang dari keturunan suku Yehuda. Dan betul-betul Yesus itu datang di tengah-tengah keturunan dari suku Yehuda. Tapi orang-orang yang mengenal dia menolak dia. Dan sudah didestinikan bahwa Yesus akan mengambil rupa sebagai seorang wujud manusia. Dan ketika dia mengambil wujud manusia, dia adalah memiliki kesetaraan dengan Allah. Nah saudara, ketika dia memiliki kesetaraan dengan Allah, dia tanggalkan kesetaraannya dengan Allah itu dan mengambil rupa sebagai manusia, agar dia dapat menanggung seluruh dosa umat manusia. Tetapi manusia tidak mempercayai dia sebab mereka melihat dia sebagai figur manusia. Nah saudaraku yang diberkati, inilah yang menjadi penghalang terjadinya mujizat. Ketika kita melihat Yesus yang mengambil keserupaan dengan manusia, kita melihat dia bukan sebagai seorang yang penuh dengan kuasa sebagai Allah. Nah saudaraku yang diberkati, Yesus adalah Raja, tapi dia mengambil rupa sebagai hamba. Bukan berarti dia tidak memiliki kuasa, melainkan dia memiliki kuasa, tetapi dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Karena dia harus menanggung seluruh dosa umat manusia. Inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Tidak menjadi jaminan jikalau seseorang belajar tentang teologi. Tidak menjadi jaminan ketika seseorang dekat dengan sesuatu yang berbicara tentang Kristus. Tapi ketika dia melihat dengan mata jasmani, dia tidak bisa melihat kemahakuasaan Yesus. Dia tidak bisa mempercayai Yesus. Dan orang yang tidak percaya tidak akan mungkin mendapatkan mujizat. Dan orang yang tidak percaya tidak akan mungkin menerima kuasa mujizat di dalam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara Yesus berkata, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, orang yang melihat Yesus dengan kacamata jasmani, kemudian kecewa, menolak dia, tidak percaya, disitulah tidak akan terjadi mujizat. Area, tempat, lokasi, dan atmosfer di mana ada kekecewaan, ada penolakan, ada ketidakpercayaan, tidak akan mungkin menerima kuasa mujizat daripada Tuhan.
Maka kata Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu berjalan keliling dari satu desa ke desa yang lain sambil mengajar. Saudara, orang yang tidak percaya akan ketinggalan pergerakan Kristus. Orang yang tidak percaya tidak dapat menerima pengajaran Yesus. Yesus berjalan berkeliling-keliling, tapi orang yang tidak percaya itu skip. Orang yang tidak percaya itu akan kelewatan dari mujizat yang daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh percaya, jangan kecewa dan menolak Yesus. Mereka berkata mungkin ini adalah tukang kayu. Kita tahu masa kecilnya, kita tahu bagaimana dia tumbuh. Dia seperti anak-anak yang lainnya yang biasanya yang berlari-larian kemari, dan mereka tidak tahu ada keilahian di dalam diri Yesus. Dia adalah raja di atas segala raja. Saudara, mereka tidak mengenal dia. Saudaraku yang diberkati, Yesus tidak dapat mengadakan mujizat di sana karena ketidakpercayaan mereka. Mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, orang yang berpusat kepada mata jasmani tidak akan melihat perkara-perkara rohani. Orang yang berpusat kepada Yesus hanya sebagai apa yang mereka kenal sebagai manusia tidak akan menerima. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju, katanya selanjutnya pada mereka. Kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan, semua orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara, di mana ada penolakan terhadap Kristus, di sana mujizat tidak akan terjadi. Di mana ada penolakan kepada kuasa Tuhan, di sana tidak akan berlaku mujizat. Saudara, tugas kita adalah memberitakan Injil kemana-mana, tetapi jika orang menolak firman, kebaskan kakimu dan tetap berjalan. Demikianlah Yesus datang sebagai hamba yang sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati dan melakukan banyak mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib. Tetapi ketika manusia menolak dia, maka di situ tidak akan terjadi mujizat. Orang yang kecewa menolak Yesus dan tidak percaya tidak akan menerima apa-apa. Nah, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, datang dengan penuh kerendahan hati. Jangan bawa kecewamu, jangan bawa ketidakpercayaanmu, sebab Yesus sendiri telah merendahkan dirinya sebagai hamba, padahal dia adalah raja. Dia adalah raja. Apalagi kita, kalau kita mau menerima mujizat, rendahkan dirimu dan taat kepada Tuhan sebagaimana Yesus taat. Filipi 2 ayat 5 hingga 9 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika Yesus ditolak, dia tidak mengambil otoritasnya untuk memusnahkan orang-orang yang menolak dia. Ada berapa banyak, saudara, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami intimidasi, kita bereaksi yang negatif. Tuhan tidak seperti itu. Itu sebabnya dia layak untuk ditinggikan. Dia raja di atas segala raja. Di dalam Injil Markus ini ditekankan bahwa Yesus melayani sebagai seorang hamba, padahal dia adalah seorang raja, raja di atas segala raja. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, saudara, dengan mengambil keserupaan sebagai hamba, dan kalau kita mau menerima mujizat, mari kita taat dan merendahkan diri sampai mati. Saudara yang diberkati, saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Markus 16 ayat 17 dan 18. Yesus berkata kepada mereka, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sekali lagi Injil Markus menekankan tentang perbuatan-perbuatan Yesus
di dalam melakukan mujizat. Perbuatan Yesus dalam melakukan mujizat. Mujizat itu tidak akan terjadi ketika orang kecewa, ketika orang menolak Yesus, ketika orang tidak percaya, di situ tidak akan terjadi mujizat. Tetapi tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jika engkau percaya, engkau juga bisa melakukannya. Jika engkau percaya, engkau juga bisa mengalaminya. Perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, dia sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati dan mengaruniakan dan Bapa mengaruniakan dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Tinggikan Tuhan, terima dia sebagai Raja, maka engkau akan melihat hidupmu akan mengalami mujizat Tuhan. Mari berdoa. Bapa, dijauhkan dari kami roh kecewa, roh yang menolak Tuhan, roh yang tidak percaya. Tetapi diberkatilah kami dengan hati yang beriman, hati yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dengan sungguh-sungguh meletakkan iman kami atas dasar iman, meletakkan dasar iman kami atas dasar percaya kepada Yesus yang sanggup. Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sehingga dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya barang siapa percaya kepada namanya, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan melakukan mujizat. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu melihat mujizat. Asal kami pegang saja jumbai jubah-Mu, maka kami akan sembuh. Ketika kami percaya, kami lihat mujizat. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka, supaya ketika mereka percaya, mujizat itu nyata dalam hidup mereka. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai hamba, dan Engkau Tuhan dikaruniakan nama di atas segala. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati.